Hai, Shalom dan selamat pagi kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sangat-sangat bersyukur di atas berkat Tuhan hari ini, di atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa banyak perkara yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Ada banyak perkara yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam pekerjaan kita, dalam tugas kita, dalam rumah tangga kita. Dan saya percaya baik atau buruk keadaan itu, kita harus bersyukur kepada Bapa, karena kita tahu bahwa di dalam tangan Tuhan Dialah sumber segala sesuatu. Amin, saudara. Jadi oleh itu, saudara, pada hari ini adalah dimana kita akan mengadakan perjamuan Tuhan, ya, mengadakan perjamuan kudus Tuhan. Jadi oleh itu, saudara, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan masuk di dalam perjamuan kita pada hari ini, ya. Dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita saat ini, kita jangan lupa di mana Tuhan sudah mati dalam hidup saudara. Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Dia mematikan dosa kita, perlanggaran kita, kedengkian kita, kemarahan kita di atas kayu salib. Dan Yesus sudah lakukan itu menjadi sebagai peringatan untuk kita, sebagai kekuatan untuk kita, supaya kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Mari kita melihat bersama-sama pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan. Ya, pada waktu malam Yesus diserahkan, Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Oleh itu, saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Yesus Kristus yang kami percaya, kami sembah pada saat pagi ini. Kami sangat-sangat bersyukur di atas kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa yang kami nikmati. Oleh itu, Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, di jemaat-jemaat Tuhan pada pagi ini. Biarlah kuasa dan roh Allah akan hadir melihat di dalam perjamuan ini bahwa Engkau telah mati menebus dosa kami. Engkau sudah naik di atas kayu salib untuk mengampuni pelanggaran-pelanggaran jemaat-jemaat Tuhan. Oleh itu, Tuhan, sebentar kami akan mengadakan perjamuan ini. Kami membukanya di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa, haleluya, amin. Oleh itu, saudara, pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Dan itu adalah merupakan perjamuan yang begitu memilukan, perjamuan yang begitu menyedihkan, karena Allah tahu bahwa Dia sebentar lagi akan naik di atas kayu salib dan akan menghadap kepada kematian. Tuhan sudah mengetahui kematiannya, tapi Yesus berkata, aku selesai melakukan tugasku di dunia. Dan Dia melakukan tugasnya di dunia untuk memutuskan segala kutuk, untuk menjadi berkat, dan sudah memutuskan segala sesuatu yang jahat dalam hidup kita untuk menjadi pemulihan dalam kehidupan kita, saudara. Yesus dikatakan amin. Jadi oleh itu, saudara, mari kita melihat bersama-sama pada waktu malam itu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid-muridnya, saudara. Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid-muridnya. Mari kita mengangkat roti kita bersama-sama. Mari kita mengangkat roti kita bersama-sama. Apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-24. Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memperingati akan tubuh Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita mengangkat cawan kita, saudara. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita memperingati akan darah Tuhan, janji yang dimeteraikan untuk kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur di atas kebaikan kemurahan Allah yang Engkau sudah nyatakan di dalam salib-Mu, bahwa Engkau telah mati dan menebus dosa-dosa kami, pelanggaran kami, kelemahan kami, keingkaran kami, kemungkaran kami, kedegilan kami, dan Engkau sudah patahkan di atas kayu salib. Dan Engkau berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Dan Engkau mengampuni ketika kami
menyatakan sesuatu yang jahat kepada Allah, dan Engkau pernah berkata, Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oleh itu Tuhan, saudara, hari ini kami percaya bahwa kuasa Tuhan, kuasa Yesus, Engkau tetap bersama dengan kami sampai kedatangan-Mu yang kali kedua. Dan oleh itu Tuhan, tubuh dan darah-Mu menjadi pengistiharan dalam hidup kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita masih kembali di dalam firman Tuhan kita. Kita masih kembali di dalam persiapan firman kita. Nah, hari ini saudara, ada banyak tantangan-tantangan luar yang kita dapat lihat ya. Nah, kalau minggu lalu mungkin kita melihat beberapa firman Tuhan yang sudah dinyatakan, yang sudah diberitakan kepada kita, kekuatan demi teguh supaya kita tetap kuat dan tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, oleh itu saudara, saya mau menyatakan di sini bahwa bukan setakat hanya pada tekanan-tekanan luar yang kita terima, tapi hari ini saya mau kita melihat daripada sisi yang lain, yaitu sisi bagaimana iblis bekerja, ya, bagaimana iblis menggunakan kesempatan cabaran-cabaran yang ada. Iblis menggunakan kesempatan melewat sisi-sisi kosong dalam hidup kita. Bagaimana iblis menggunakan cara-cara yang sebaik mungkin, ya, semampu mungkin supaya kita tetap kalah di dalam Tuhan, supaya kita tetap kecewa kepada Yesus, supaya kita tetap tidak mau menyembah kepada Tuhan. Dan ini kita akan melihat pada hari ini bagaimana iblis coba mencampur adukan keadaan hari ini, situasi hari ini, cabaran hari ini, masalah, tantangan, problema yang kita hadapi dalam hidup kita. Dan ini yang akan kita pelajari hari ini saudara, di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-11. Saya hanya menggunakan satu ayat saudara. Saya percaya saudara pernah membaca ayat ini, dan saya akan membawa ayat ini untuk kita kembangkan, untuk kita melihat bagaimana persiapan yang Allah mau dalam hidup kita. Bagaimana kita mau hidup hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan dan sesuai rencana dan kehendak Allah. Dan oleh itu saudara, mari kita lihat sama-sama di dalam Efesus 6 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata sedemikian, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Ya, sekali lagi, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Sama-sama dengan katakan saya bertahan. Bertahan daripada apa saudara? Bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sekali lagi saya katakan, bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, hari ini iblis dikenal dan Yesus sendiri memetik di dalam Yohanes, ya, Yohanes pasal 8 ayat 44. Yesus sendiri berkata bahwa bapa kepada pendusta adalah iblis. Karena iblislah yang membunuh banyak orang dengan tipu muslihat. Karena melalui dialah penipuan terjadi di dalam dunia, lahir di dunia. Oleh pada penipuan, pendustaan iblis, campur aduk yang dia lakukan, kerja keras yang iblis lakukan dalam hidup kita, dalam dunia ini, sehingga banyak orang yang terkorban di atas tipu muslihat iblis. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Timotius berkata begini, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Nah, cinta akan uang hasilnya daripada apa? Hasil daripada keinginan iblis untuk menjatuhkan manusia, supaya manusia itu cinta akan uang, sehingga manusia itu akan gagal, sehingga manusia itu terlalu kedekut untuk memberi, sehingga orang itu benci untuk menolong orang lain karena dia sudah kaya, karena dia sudah memiliki keuangan. Jadi ini yang iblis ingin lakukan, supaya kita gagal untuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus, supaya kita menjadi orang yang gagal sebagai pengikut Kristus. Dan ini yang dia mau supaya Yesus melihat. Dia mau Allah melihat bahwa orang-orang di bawah, manusia-manusia yang diciptakan oleh Tuhan, itu adalah manusia yang gagal, itu adalah manusia yang mengecewakan, itu adalah manusia yang menggagalkan.
Dia mau menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sempurna. Dia adalah pribadi yang sempurna, yaitu iblis itu sendiri. Mereka mencoba menunjukkan bahwa mereka itulah benar di mata Tuhan. Tapi ingat, hari ini kita sudah dimeterai oleh Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah, saudara. Amin. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Jadi oleh itu, saudara, mari kita lihat bersama-sama apa yang ingin dilakukan. Ada 3 perkara yang ingin saya kongsikan kepada jemaat-jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Ada 3 perkara, ada 3 cara iblis. Sebenarnya banyak cara yang iblis lakukan, tapi ini 3 cara yang paling yang saya kumpulkan supaya kita boleh melihat bahwa ada 3 cara iblis lakukan supaya kita kecundang dalam perjuangan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai perjuangan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai perjuangan kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Nah, saudara, hari ini, kalau kita melihat bahwa kenapa Rasul Paulus menuliskan ayat ini dalam Efesus pasal 6 ayat 11, dia kata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah itu bukanlah berbentuk secara yang kita lihat hari ini seperti pedang, seperti kapak, seperti hammer, seperti kayu dan sebagainya, lembing dan sebagainya. Ya, itu mungkin kalau kita pakai ya untuk menentang hal-hal fisik, maksudnya hal-hal yang di luar. Contoh, ada musuh yang secara manusia yang datang menyerang kita, mungkin kita boleh defense diri kita melalui hal-hal seperti itu. Tapi Rasul Paulus belum menekankan dalam hal ini bahwa dia menekankan sesuatu yang bersifat rohani. Dia menekankan sesuatu yang bersifat rohani, yaitu bersifat roh. Dan dia katakan di dalam ayat yang selanjutnya, karena perjuangan kita, dikatakan dalam ayat yang ke-12, bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan manusia kepada manusia, bukan melawan sesuatu yang kelihatan, kata Rasul Paulus, tetapi yang tidak kelihatan. Tetapi kita akan melawan adalah roh-roh jahat, penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah yang itu di atas, maksudnya di luar daripada kemanusiaan kita, yaitu sifat roh. Dan ini adalah musuh utama kita. Musuh inilah yang mencerai-beraikan keadaan kita. Inilah keadaan yang membuatkan kita berhancur pada masa depan kita. Karena iblis coba menghasut. Ada 3 perkara yang ingin saya kongsikan kepada kita. Hal yang pertama adalah bagaimana pekerjaan iblis itu untuk menghancurkan hidup saudara. Bagaimana pekerjaan iblis itu untuk memusnahkan hidup saudara. Yang pertama, saya katakan di sini adalah melalui keraguan. Yang pertama sama-sama dengan saya adalah keraguan. Katakan sama dengan saya adalah keraguan. Nah, saudara, keraguan itu muncul di dalam Kejadian pasal 3. Ya, Kejadian pasal 3. Nah, kalau saya lihat di dalam ayat ini, Kejadian pasal 3, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Nah, persoalan di sini adalah bagaimana iblis itu ataupun roh jahat itu, penguasa ini, setan ini, dia coba manipulasi hidup kita. Yang pertama saya katakan adalah melalui keraguan. Nah, timbul keraguan. Kenapa dia meragukan? Kenapa saya katakan keraguan? Karena melalui firman ini kita melihat bahwa ayat yang pertama dia katakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Dan mulai satu konsep yang dilakukan oleh iblis, oleh setan, saudara, adalah mulai keraguan tentang firman Allah. Dan apa yang dilakukan oleh iblis ini adalah untuk meragukan firman Tuhan, untuk meragukan kebenaran firman Tuhan itu. Dan sebab banyak orang di luar, banyak jemaat-jemaat Tuhan itu lahirnya Kristen tapi tidak pernah mendengar firman Tuhan. Hanya mendengar firman Tuhan, mungkin setakat seperti hari ini saya membicarakan firman Tuhan, saya membicarakan Alkitab, saya membicarakan kebenaran firman. Tetapi secara amnya, secara pribadi, saya tidak tahu jemaat-jemaat di rumah ada menyentuh Alkitab atau tidak, ada membaca firman Tuhan atau tidak. Dan oleh itu
Iblis mudah, setan mudah datang dalam hidup kita, menyerang melalui keraguan kepada firman Tuhan. Sebab tidak banyak orang Kristen yang sudah meninggalkan kekristenan, yang sudah meninggalkan firman Tuhan, yang sudah meninggalkan kebenaran Allah, yang sudah meninggalkan Yesus Kristus, yang sudah meninggalkan imannya. Tidak heran ada banyak orang Kristen yang dibodohi dengan keraguan Alkitab. Banyak orang Kristen diragukan dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ada banyak orang Kristen diragukan atas benarkah dia adalah Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang diragukan dengan satu soalan. Soalannya mudah. Carikan saya di dalam Alkitab yang berkata sebegini. Berkata demikian seperti ini, saudara. Benarkah? Akulah Tuhan dan sembahlah aku. Perkataan yang mudah. Bila dicari dalam Alkitab memang tidak disebut. Memang tidak dinyatakan siapa Yesus itu. Yesus tidak pernah berkata pun. Dia berkata bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku. Hanya perkataan yang mudah. Meragukan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya mau katakan kepada jemaat Tuhan pada hari ini, keraguan ini bukan setakat daripada kebenaran firman ini sendiri. Keraguan itu muncul dalam hidup saudara. Keraguan itu juga muncul dalam pribadi-pribadi kita. Meragukan keberadaan Tuhan sebenarnya. Bila ada masalah, bila ada cabaran, bila ada sesuatu yang menentang hidup saudara yang begitu teruk sekali, kita akan mulai mempersoalkan keraguan keberadaan Allah. Tuhan, Engkau di mana? Engkau di mana? Dan Engkau di mana? Dan kita mulai meragukan siapa Tuhan ini sebenarnya. Kita mulai meragukan dan kita mulai goyah, kita mulai goncang dengan kenapa seperti ini Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Kenapa seperti ini Allah? Kenapa seperti ini? Aku sudah berdoa, aku sudah meminta. Kenapa ini harus terjadi Tuhan? Kenapa ini harus berlaku dalam keluarga kami? Kenapa ini harus berlaku dalam pribadi saya? Kenapa ini berlaku dalam pekerjaan saya? Kenapa ini berlaku dalam kebun saya? Kebun saya, buah saya dicuri. Saya sudah minta pendeta berdoa supaya malaikat Tuhan menjaga kebun saya ini, tapi ada juga kecurian Tuhan. Mempersalahkan, meragukan keberadaan, meragukan kekuasaan Tuhan, meragukan janji-janji Allah. Jadi iblis datang, setan datang dalam bentuk keraguan, saudara. Ingat, iblis tidak akan muncul dalam pribadimu berbentuk fisik. Contoh, dia datang sebagai pocong, dia datang sebagai balan-balan, dia datang sebagai pontianak. Itu bukan iblis yang kita lihat, itu hanya bentuk fisikal untuk menakutkan saudara. Tapi iblis ini bertindak lebih dahsyat lagi, bukan setakat berbentuk fisik saudara, tapi dia berdatang dalam bentuk keraguan. Keraguan yang dia bisik dalam hidup kita, bisik dalam minda kita, bisik seperti Adam dan Hawa. Dia datang kepada Hawa berbentuk perkataan saudara, berbentuk bicara. Ini juga mungkin datang daripada orang lain. Ini mungkin datang daripada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, keluarga kita. Tidak perlu kau jadi pastor. Jadi pastor itu merugikan, tidak ada gaji kecil. Keluarga muncul dalam keraguan. Jadi iblis itu boleh berbentuk apa saja untuk meragukan iman kita pada Yesus Kristus. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau kongsikan saudara adalah bagaimana pekerjaan iblis itu boleh menggoyahkan iman kita. Yang pertama adalah keraguan, yang kedua adalah berbentuk masa silam. Nah, kenapa saya katakan dalam bentuk masa silam? Iblis mudah untuk menjadi penghakiman dalam hidup kita. Dia mudah menghakimi hidup kita. Dia mudah untuk meracuni hidup kita melalui masa silam kita. Nah, ini saya mau katakan, jika engkau sudah terima Tuhan, engkau sudah mengikut Tuhan, engkau sudah melupakan hidupmu yang lama, engkau sudah melayani Tuhan, ingat, iblis datang kepadamu dalam berbentuk masa silam. Kenapa saya katakan masa silam? Dia akan ingatkan kembali kesalahanmu pada masa silam. Dia akan melihatkan kembali kesalahan kelemahanmu pada masa silam. Dia akan melihatkan kembali bagaimana hidupmu pada masa silam, pada masa lalu. Dia akan meragukan. Yang pertama, keraguan dia sudah berikan kepada engkau.
Kedua, masa silammu. Masa silammu lah yang akan dia main peranan penting. Dulu sebagai seorang penagih batu, penagih syabu. Saya dulu sebagai seorang perompak, sebagai pencuri. Saya dulu sebagai seorang yang tidak mengenal Tuhan. Saya sebagai seorang yang hidup dengan seks bebas. Saya hidup dengan gaya hidup yang tidak sehat. Saya hidup dengan gaya hidup yang begitu pelacuran dan sebagainya. Saya dulu hidup seperti ini. Saya adalah orang yang tidak benar. Dan inilah yang iblis lakukan. Inilah yang iblis dan setan lakukan dalam hidup saudara. Dia akan membuat yang pertama meragukan saudara. Yang kedua, dia datang dalam bentuk masa silammu. Bila masa silammu, dia akan kenangkan kembali. Dia kenangkan kembali. Sehingga membuatkanmu tidak mau ikut Tuhan lagi. Ingat Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus juga terlibat dalam hal yang sama. Karena Rasul Paulus berpikir, banyak orang yang di luar sana, waktu mula Paulus ataupun dikenal sebagai Saulus pada masa hidup lamanya, dia dikenal sebagai seorang pembunuh, penista agama. Dia sebagai seorang pembunuh, dia sebagai seorang yang menista agama, dia juga sebagai seorang yang membuat orang-orang Kristen pada waktu itu lari. Dan bila dia mengenal Tuhan, ada banyak orang tidak boleh menerima dia. Ada banyak jemaat Kristen pada waktu itu tidak boleh menerima dia. Kenapa? Karena masa silamnya. Masa silamnya ini membuatkan orang tidak boleh menerima dia. Nah, oleh itu saudara, iblis datang dalam bentuk masa silammu. Tapi Rasul Paulus melakukan pelayanannya dan terus kuat dan terus melayani. Dan terus mau percaya kepada Yesus sampai hidupnya di dalam tangan Tuhan Yesus. Saudara, pada hari ini yang kedua, iblis datang dalam bentuk masa silammu. Apapun masa silammu pada hari ini, apapun kondisimu pada hari ini, apapun yang kau sudah alami pada hari ini, apapun masa-masamu yang sudah engkau lalui pada masa-masa lalumu, ya, apapun yang kau sudah lakukan, ingat firman Tuhan berkata begini, firman Tuhan berkata seperti ini, yang lama sudah berlalu, yang baru kini sudah datang. Kita sudah diubah, kita sudah diperbaharui. Ingat, masa silammu engkau memang boleh kita menjadikan itu sebagai kesaksian hidup kita. Kita boleh jadikan itu sebagai pedoman bagi orang lain, supaya kita menjadi saksi bagi orang lain bagaimana hidup kita dirubah, dibentuk, dirombak menjadi pribadi yang luar biasa. Jadikan kesaksian itu sebagai bukti mengalahkan iblis, sebagai bukti mengalahkan kedahsyatannya setan, roh jahat. Tapi ingat, bila iblis datang kepadamu dalam bentuk masa silam, jangan engkau kenang kembali dan engkau jangan terpikat dan engkau jangan jatuh kepada masa silammu itu. Tapi mari maju melangkah dengan Tuhan. Yang ketiga saya mau kongsikan kepada saudara adalah bagaimana iblis datang dalam bentuk pertama adalah bentuk keraguan, yang kedua adalah bentuk masa silam, yang ketiga adalah bentuk tawaran. Iblis datang bentuk tawaran kepada Yesus waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Iblis datang kepada Yesus. Dia datang kepada Allah, dia datang kepada Tuhan. Dia katakan begini, jadikan batu itu roti. Kalau engkau benar-benar anak Allah, aku memberikan semua kerajaan ini, harta kekayaan dunia ini, kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Jatuhkanlah dirimu dari bembungan bait Allah ini. Bukankah malaikat Allah sudah berkata, firman Tuhan sudah berkata, bahwa dia akan menopang engkau dan tidak akan membiarkan lututmu terhantuk kepada batu. Iblis datang dalam bentuk tawaran. Tawaran ini, bilang kau sudah menang di dalam firman. Yang pertama, dalam bentuk keraguan engkau sudah kuat. Ya, saya kuat Tuhan, saya tidak meragukan Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang kedua, bila engkau sudah kuat di dalam melawan masa silammu. Yang ketiga, dia datang kepadamu dalam bentuk tawaran. Tawaran bagaimana? Tawaran gaji yang besar, tawaran rasuah yang besar, tawaran bermacam-macam keinginan daging yang dia tawarkan supaya engkau jatuh di dalam pencobaan. Banyak tawaran di dunia ini, banyak tawaran yang diberikan. Oleh itu jangan mudah terhasut kepada apa yang dikatakan oleh iblis dalam hidupmu. Yang ketiga, dia datang dalam bentuk tawaran. Banyak tawaran-tawaran yang iblis lakukan.
Dia sendiri datang kepada Yesus untuk menawarkan yang terbaik. Dia sendiri datang kepada Musa. Dia dalam bentuk kekalahan, kekecewaan, kehampaan, menawarkan diri supaya dia bunuh diri. Dia datang dalam bentuk tawaran kepada Elia. Elia putus asa. Elia tidak mampu meneruskan lagi pelayanan itu. Dia sanggup mati. Iblis datang dalam bentuk tawaran dalam hidup kita. Tawaran bermacam-macam. Akhirailah hidupmu. Bunuh dirilah. Akhirailah hidupmu. Mencurilah. Akhirilah hidupmu. Hari ini banyak hal-hal yang di luar kita dapat lihat. Pandemik yang begitu luar biasa melanda Malaysia khususnya. Saya mendoakan supaya Malaysia terus diampuni oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Segala dosa-dosa orang-orang yang ada di Malaysia, rakyat-rakyat Malaysia yang melakukan banyak hal dosa pelanggaran. Karena Yakobus berkata, bila doa dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tapi apa yang dikatakan oleh Yakobus, bertobatlah, mengakuilah dosamu, akuilah dosa dan pelanggaran kita. Jadi oleh itu, ada banyak hal yang sudah kita lihat di dalam negara kita, baik itu dari pemimpin, baik itu daripada segi apapun. Saya mau katakan, tawaran banyak iblis lakukan dalam hidup kita. Di dunia ini banyak tawaran. Oleh itu, jadilah orang yang berhikmat di dalam Tuhan. Jadilah orang yang berhikmat di dalam Kristus. Engkau anak-anak Allah, engkau anak-anak Tuhan. Jadi oleh itu saudara, yang pertama, iblis datang dalam bentuk keraguan. Yang kedua, iblis datang dalam bentuk masa silam. Yang ketiga, iblis datang dalam bentuk tawaran. Ada 3 yang ingin saya kongsikan kepada saudara, bagaimana cara untuk kita melawan semuanya. Yang pertama, keraguan melalui firman. Mulailah baca firman hari ini. Baca firman, baca Alkitab, rajin-rajin. Di akhir-akhir waktu, akhir-akhir zaman mau kedatangan Tuhan ini, marilah rajin membaca firman Tuhan supaya engkau tidak diragukan dengan banyak hal. Yang kedua, saya mau katakan, bila iblis datang dalam bentuk masa silammu, lupakan masa silammu, pergunakanlah masa silammu sebagai satu kesaksian yang hidup, yang berkenan di mata Allah. Yang ketiga, bila iblis datang bentuk tawaran dalam hidupmu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tiada siapa yang dapat bertemu kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat yang kelima, bahwa akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal dalam aku, engkau akan berbuah banyak. Yesus menawarkan hidup yang lebih baik berbanding iblis yang menawarkan dunia namun hancur. Dunia ini akan hancur. Tawaran yang diberikan oleh iblis itu hanya sementara, tapi tawaran di dalam Yesus Kristus itu iya dan amin dan kekal selama-lamanya. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada jemaat-jemaat Tuhan, mari kuatkan, teguhkan hati kita. Tetaplah percaya, tetaplah yakin kepada Yesus Kristus. Apapun keraguanmu pada hari ini, apapun kemuskilanmu pada hari ini, tetap percaya, tetap berharap kepada Yesus. Apapun engkau merasakan bahwa Tuhan itu sudah seolah-olahnya jauh dari engkau, mendekatlah kepada Dia, maka Dia akan mendekat kepadamu. Yesus mengasihi kita. Oleh itu, firman Tuhan kita pada hari ini, aku mampu untuk melawan tipu muslihat iblis. Aku mampu untuk melawan segala kemuskilan yang iblis coba lakukan. Karena kita tahu di belakang kita ada Yesus Kristus yang menopangmu. Di belakang kita, di sisi kiri kanan kita, ada Yesus yang menopang kita, yang mengoles air mata kita, yang elapkan air mata kita, yang tenangkan pribadi kita. Oleh itu saudara, firman Tuhan sampai di sini. Kiranya minggu ini menjadi minggu berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Haleluya. Amin.